يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Doa ini kalau kita baca lengkap di surah Al-Furqan ayat 74, di mana ini adalah doa-doanya ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yaitu doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari diri kami, kemudian pasangan kami, dan juga pada anak cucu kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata. Orang Arab itu kalau menyebut suatu kebahagiaan itu mereka istilahkan dengan penyejuk mata seperti itu. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami itu imam untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, yang awal tadi telah disinggung oleh Ustaz Abdurrahman. Kemudian yang di bagian akhirnya ini jamaah sekalian, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Para ulama punya tafsiran untuk surah Al-Furqan ayat 74 ini. Kalau mau melihat tulisan saya baru upload saja di rumaiso.com. Bagian sering baca, nanti bisa lihat tulisannya lebih lengkap. Saya baru tulis tentang fatherless, tapi saya dari sisi doa tadi itu. Doa ini punya dua tafsiran. Yang pertama, ya Allah jadikanlah kami itu sebagai pemimpin. Jadi kalau kita sosok laki-laki nih, jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini untuk diri kita berarti doa ini. Untuk diri kita. Ya Allah jadikanlah kami pemimpin, yaitu untuk diri kami ini supaya jadi pemimpin yang benar. Karena doanya tadi di awal disebut untuk diri, untuk pasangan, untuk anak, untuk cucu. Maka tentu saja ini lebih cocok pembahasan imam atau pemimpin ini adalah untuk diri kita sebagai seorang ayah. Apa tugas pemimpin di sini? Ya, tugas pemimpin apa? Kalau kita kaitkan lagi dengan surah An-Nisa. Kalau kita kaitkan dengan surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam bagi perempuan. Maka di sini kita akan dapat lagi sosok seorang laki-laki, dia itu jadi imam, punya beberapa sifat sebagai qawwam. Imam Ibnu Katsir katakan berikut ini. Apa yang dimaksudkan dengan qawwam? Ro'isuha wa kabiruha. Dia itu ro'isnya. Ro'is itu ibaratnya kalau badan kita ini Bapak Ibu sekalian, kepalanya. Enggak, kalau kita bahas qawwam, berarti dari sisi dia sebagai pemimpin harus ada. Dia sebagai kepalanya nih. Kabiruha berarti seniornya. Kalau kita bicarakan istilah senior ya, dia perhatian nanti sama juniornya. Ada istilah junior di situ. Dia jadi senior di sini. Apa-apa ia didengar. Dia jadi teladan untuk junior-juniornya. Kalau kita bicarakan senior sama junior kan seperti itu. Wal hakim 'alaiha, pemberi keputusan. Dia jadi hakim, dia pemberi keputusan. Kemudian dia juga menjadi wal mu'addib. Mu'addib itu apa? Pendidik. Berarti kalau kita kaitkan nih sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang rijal, laki-laki itu terhadap istrinya 4 sifat nih harus ada. Yaitu sebagai qawwam tadi. Apa tadi yang pertama? Kepala. Terus yang kedua apa? Sebagai seniornya, kabirnya. Lalu yang ketiga, pemberi keputusan.
Contoh kalau kita lihat di pembahasan-pembahasan para ulama itu kalau permasalahan misalnya ini anak ini ibunya punya nama ini, si bapak punya nama untuk anaknya itu ini. Mana sih yang dipilih untuk nama tersebut? Ya, kalau kita sudah bilang di sini hakim alaiha, berarti sudah manut aja sama suami. Walaupun kalau si istri itu ingin mengajukan nama, kesampaikan argumen-argumen, terus suaminya itu melihat, oh ini cocok juga nih, gak apa pakai ini deh. Atau kadang digabungkan, ya sudah nggak masalah. Lalu yang keempat, mu'addib. Kata Imam Ibnu Katsir bertambahkan kalimat wal mu'addib idza wajad. Dia itu pendidik, dia ingatkan istri apalagi istri keliru. Nah, sosok ini itu sangat dibutuhkan sekali sebagai ya, seorang suami. Sebagai seorang ayah. Yang tadi disebutkan oleh Ustaz Abdurrahman, sosok ini itu hilang. Oke, ini tafsiran yang pertama ya dari waja'alna lil muttaqina imam. Tafsiran yang kedua, apa yang dimaksud waja'alna lil muttaqina imama? Ya Allah berikanlah kami pemimpin. Ya Allah berikanlah kami pemimpin. Untuk kami-kami yang mau bertakwa kepadamu. Berarti kalau tadi pembahasannya kita jadi pemimpin. Kalau yang ini yang kedua. Ini kalau saya mau bahasakan nih. Kita doakan orang lain sebagai pemimpin kita. Maka kalau ini di tengah-tengah keluarga. Berarti ini istri masuk nih di sini nih. Istri doakan suami supaya dia jadi pemimpin yang baik. Nih dua istri nanti renungkan di sini. Jadi doa tadi itu bukan hanya doa dari suami untuk anak-anak, untuk istrinya bukan. Istri doanya masuk juga di sini nih. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah dalam keluarga kami ini jadikanlah sosok pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah sosok pemimpin untuk orang-orang bertakwa. Karena istri bisa jadi rasakan sosok ini hilang. Sebenarnya tadi disebutkan Ustaz Abdurrahman orang kota nih. Ya. Kalau saya orang desa gitu. Ustaz Abdurrahman kan sudah pernah ke tempat saya jadi tahu kampung saya kayak bagaimana. Sama aja dengan di desa itu sama saja. Ya. Kalau di kota ya mungkin sibuk kerja dari pagi sampai sore. Orang desa apa? Bapaknya ada. Tapi seperti nggak ada. Kalau kita mau bahasakan itu untuk saat ini, bapaknya ada tapi untuk jiwa sebagai kowam tadi nggak ada. Rata-rata kalau di kampung kami itu, yang ngaji itu ibu-ibu lebih banyak. Itu sudah angka pasti itu. Bapak-bapak, ya Allah 1:10. Bapak yang satu bagian, ibu-ibu 10 tuh. Nah, laki-lakinya ini di mana nih? Ada memang ya seperti orang kota ya cari kerja. Tapi ada juga di rumah. Tapi untuk datang ke majelis kurang. Tapi di samping itu lagi untuk aktivitas ibadah kurang sekali. Kalau di tempat kami itu mungkin untuk wanita sholat di masjid sudah jarang. Karena saya bilang kepada jamaah sudah sholat di rumah saja lebih baik. Ya, mereka mungkin ikut nasihat ini. Tapi di tempat-tempat yang lain selalu muncul pertanyaan. Ustadz ini bagaimana Ustadz? Yang datang ke masjid ini lebih banyak perempuan daripada laki-lakinya. Ini kan menandakan bahwasanya laki-lakinya sebenarnya ada di rumah. Wah, buktinya istrinya berangkat kok. Istrinya ke masjid. Bapaknya di mana? Enggak berangkat ke masjid. Pernah ada anak SMA. Saya pernah ngisi di SMA 1 Wonosari. Terus ada sosok anak itu tiba-tiba muncul. Saya buka tanya jawab terus dia tanya, Pak Ustadz, apa kiatnya supaya saya itu rajin sholat berjamaah? Saya tidak mau jawab ini dulu, kiat-kiat. Tapi saya tanya simpel aja, karena ini masalah orang-orang di kampung ini laki-lakinya itu kurang di masjid. Saya cuma tanya, Mas maaf, Bapak jenengan itu biasanya ke masjid atau tidak? Enggak Pak Ustadz. Oke, berarti masalah jenengan itu dari sosok Bapak itu yang tidak ada tuh di rumah tuh sebagai teladan. Coba kalau bapakmu itu ke masjid, minimal dia ngajak kamu, walaupun mungkin kamu agak jengkel juga kalau diajak-ajak terus. Kan apalagi kalau anak-anak SMP SMA kan diajak-ajak terus, ayo ke masjid, oh nanti aja.
Itu masih mending itu. Sudah ada sosok bapak di situ. Tapi kalau dia tadi jawab, aduh Ustaz, bapak saya nggak ke masjid. Ya sudah, dia mau tergerak untuk ke masjid makin berat lagi. Bapaknya ada nggak? Ada. Tapi nggak pernah kelihatan di masjid. Yang tadi diceritakan, ibu-ibu aja yang ada di masjid itu. Mereka selalu tanyakan, oh, Ustaz ini gimana nih? Kami di masjid itu kebanyakan tuh perempuan daripada laki-laki. Perbandingannya jauh, laki-lakinya cuma 2 jamaah, ibu-ibu 1 shop full. Maka kadang kalau saya membahas hukum perempuan lebih baik sholat di rumah, ibu-ibu pada protes. Maka saya pakai ini sudahlah, berangkat ke masjid sajalah, karena masjidnya juga kosong, gak ada yang sholat gitu. Ya, bapak nanti ya tetap datang, mudah-mudahan dengan ibu-ibu datang, nanti sosok bapak itu nanti juga keluar tuh gara-gara istrinya berangkat ke masjid terus. Ini contoh yang tadi Ustaz Abdurrahman sebut, ya kalau ini masalah di kota, sebenarnya enggak, di desa juga sama. Seorang bapak enggak jadi contoh yang baik untuk anak. Padahal kalau dia sebagai seorang pemimpin, seorang muadib tadi pendidik, sosok paling penting dari pemimpin pendidik itu teladan. Nah ini yang perlu kita bicarakan nanti, mungkin setelah ini nanti Bapak atau Ibu-Ibu ada yang ingin tanyakan hal-hal seputar ini, ya barangkali nanti dari Ustadz Abdurrahman, dari kami ya bisa membantu untuk perihal permasalahan seperti ini. Tapi saya ada tambahan sedikit di sini. Bisa jadi memang sosok ayah itu tidak ada. Karena seorang ibu harus berjuang sendiri. Ada satu sosok yang di sini Bapak Ibu sudah tahu bersama. Sosok yang sudah ada sejak dulu. Dia berjuang untuk mendidik putranya sendiri sampai putranya ini jadi seorang nabi. Siapa sosok ini? Siapa sosok ini? Si ibu berjuang sendiri. Siapa sosok ini? Sampai anaknya jadi seorang nabi. Siapa, Bu? Maryam. Jadi kalau ada yang bertanya, mungkinkah seorang wanita itu berjuang sendiri? Ada contohnya Maryam. Mungkinkah lebih semangat dia didik sampai anaknya itu sukses, nggak ada bapaknya di situ? Mungkinkah berhasil? Ada contohnya Maryam. Tapi dalam masalah pendidikan, kalau ada sosok ayah di situ butuh ya ada karakter laki-laki itu yang dibangun dari anak. Mungkin Maryam sudah lengkapi semuanya. Tapi kita sangat butuh sekali ya sosok ayah di sini. Saya contohkan kalau di tempat kami yang biasanya ngajarkan TPA itu adalah ibu-ibu. Kalau saya tidak izinkan laki-laki ngajar. Kenapa? Kalau laki-laki itu ngajar TPA atau ngajar anak-anak, apa yang terjadi bapak-bapak? Kenapa ibu-ibu lebih cocok ngajar anak? Contoh kalau ngajar TPA di masjid-masjid, kenapa Pak? Kenapa? Ada yang mau berpendapat? Kenapa? Bapak-bapak agak emosian kan? Ibu-ibu itu sabarnya luar biasa tuh. Mau anaknya ya dia belajar Iqra misalnya nggak naik-naik, ya sudah sabar ya sudah, besok diulang lagi ya. Kalau bapak-bapak emosi itu, masa kayak gini sih? Keluar tuh. Tapi ada satu sosok yang harus ada dalam pendidikan ini. Kalau kami nilai sendiri, ketika mengajarkan Al-Quran, walaupun ada sosok ibu di sini dibutuhkan, ada di situ butuh pengajaran laki-laki juga ikut masuk. Maka biasanya kalau di TPA kami itu buat pertama sesi pertama saya dulu yang masuk. Saya ngajarkan tentang masalah fikih-fikih ibadah. Ya, supaya mereka nanti dapat suatu ketegasan. Kalau ibu-ibu nanti ngajarkan lemah lembut. Tapi kalau dari sisi laki-laki dia butuh ada sosok tegas, ada sosok berani di situ. Karena kalau dengan ibu-ibu yang ngajar, anak-anak ini cepat bantah. Tapi kalau ada laki-laki di situ dia mau bantah dengan laki-laki sulit gitu.
Biasanya laki-laki itu sosoknya dia kalau ketemu dengan anak didiknya itu nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh ini, sudah. Tapi kalau ibu-ibu agak kurang dalam masalah ini, sehingga inilah yang dikatakan tadi butuh kerjasama. Sosok laki-lakinya ada, sosok perempuannya juga ada. Jadi tapi kalau dibilang apakah mungkin berjuang sendiri? Ya mungkin saja. Nah kita balik lagi ke doa tadi. Ingat dari doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalimat terakhir tadi kita bahas ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Apa tadi pengertian pertama? Tafsiran pertama? Ya Allah, jadikanlah kami sebagai apa? Pemimpin untuk orang yang bertakwa. Tafsiran yang kedua, ya Allah, berikanlah untuk kami pemimpin. Kalau itu memang dalam rumah, berikanlah pada suami kami ini sosok pemimpin. Beri teladan dengan baik, beri contoh dengan baik dalam hal masalah pendidikan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.